Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kajian pagi ini adalah tentang akhlak dengan tema at-ta'anni, bersikap hati-hati. Makna ta'anni lughatan wastilahan. Makna dari ta'anni itu adalah al-hilmu wal waqar. Artinya pelan-pelan, ya, tidak tergesa-gesa. Tasabut serta mencek dengan benar. Secara istilah at-ta'ani wa tasabut wa tarkul ajalah. Bersikap hati-hati, tidak ceroboh dalam memutuskan. Ayat-ayat atau nas tentang ta'ani kita bisa dapati dalam surat 4 ayat 94. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wala taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina tabtaguna aradal hayatid dunya fa indallahi maghanimu katsirah kadzalika kuntum min qablu famannallahu alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wahai orang-orang beriman, jika kalian pergi untuk berperang di jalan Allah, maka hendaklah tabayun. Ya, arti tabayun itu cek baik-baik gitu ya. Wala taqulu, dan janganlah kalian mengatakan liman alqa, kepada orang yang melontarkan ilaikum, kepada kalian assalam, melontarkan assalamualaikum ya. Jangan mengatakan apa? Lasta mu'mina, kamu bukan orang beriman. Tabtaguna aradal hayatid dunya, kalian menghendaki benda-benda kehidupan dunia. Fa indallahi maghanimu katsirah, maka di sisi Allah ghanimah yang banyak, harta rampasan yang banyak. Kadzalika, seperti itu, kuntum kalian min qablu, sebelum ini, famannallahu alaikum, maka Allah menganugerahkan sikap berhati-hati. Fatabayyanu, karena itu waspadalah, cek baik-baik. Maksudnya jangan sampai salah bunuh. Ya. Jadi jangan selalu karena kurang data, kurang waspada kepada orang yang melontarkan salam langsung dicap bukan muslim. Hati-hatilah ya, karena tanda-tandanya tidak ada. Kalau sepak bola kan dibedakan dengan seragam, itu kan? Kenapa harus ada seragam? Ya supaya kita tahu persis mana kawan, mana lawan. Tapi kalau perang ini susah, kan nggak bisa disuruh seragam.
Misalnya dia nyamar kan, nah itu. Ini sering terjadi dalam peperangan, salah bunuh. Ya bukan karena sengaja, tapi memang Islam mengajarkan berhati-hatilah. Karena urusan nyawa itu sangat strategis. Kalau kita sampai salah bunuh, ya, maka dihukum oleh Allah. Kalau sengaja itu tidak mungkin bisa masuk surga. Kalau sengaja, gitu kan? Tidak boleh kita. Demikianlah, seperti itulah kalian sebelum ini. Jadi sebelum ini orang-orang Arab jahiliyah, teman-teman Rasulullah itu temperamental istilahnya, kasar. Tapi begitu Islamlah datang, mereka menjadi orang yang lembut. Lalu Allah memberikan anugerah pada kalian, fatabayyanu. Maka tabayunlah. Ya artinya check and recheck. Teliti baik-baik. Innallaha kana bima ta'maluna khabiran. Sesungguhnya Allah maha waspada terhadap apa yang kalian amalkan. Arti tabayyanu di sini fata'annau. Ya, artinya kalian itu berhati-hati fi qatli man ashkala alaikum amrahu, dalam membunuh orang yang muskil. Artinya orang yang diragukan ini muslim bukan ini. Nah, itu hendaklah jangan cepat mengambil kesimpulan. Teliti dulu. Nah, ini kan jadi masalah ini. Kalau terlalu teliti ya nanti kita yang dibunuh. Ya enggak apa-apa. Menurut ajaran Islam begitu. Ya kalau kita cari menang ya memang begitu. Jadi kalau kita terlalu pelan, kendor, lembek, ya kalah nanti perangnya. Ya nggak apa-apa gitu. Itu susahnya begitu. Jadi Islam itu bukan untuk mencari kemenangan, tapi mencari pahala. Susahnya begitu ya. Sehingga orang nggak paham. Mencari ridha Allah, kita bukan mencari kemenangan. Kalau kemenangan yang dicari, tentulah ijtihad Rasulullah menghadapi pembesar-pembesar Quraisy, menahan sementara Ibnu Maktum, ya. Sikap Rasulullah pasti dibenarkan oleh Allah. Sebab harapannya kan supaya yang direkrut banyak. Ya, tapi Allah tidak menghendaki tujuan yang mulia itu dilakukan dengan cara yang salah. Jadi tujuannya mulia, caranya juga harus mulia. Nggak boleh kita mencari cara-cara yang tidak halal. Nah ini susahnya ya, makanya orang Islam susah menang kata orang. Dari sisi strategi itu susah menang. Karena kita berakhlak, orang lain meninggalkan akhlak. Kan? Falam ta'lamu hakikata islamihi wala kufri. Sementara kalian belum punya data apakah orang itu Islam atau bukan. Wala ta'jalu. Janganlah terburu-buru. Fataktulu manil tabasa alaikum amrahu. Sehingga kalian membunuh orang yang iltibas. Orang yang belum jelas. Ya. Saru gitu ya istilahnya. Ini Islam bukan itu. Wala tataqaddamu ala qatli ahad illa. Jangan berani-berani kalian membunuh seseorang illa ala qatli man alimtumuhu, kecuali kalian tahu persis siapa yang akan dibunuh. Yakinan, harus yakin. Harban lakum wali rasulillahi lillahi wali rasul. Nah, kalau dalam bentuk perang ya, untuk Allah dan Rasulnya. Wa qala subhanahu wa ta'ala, begitu juga surat 12, surat Yusuf ayat 50. Wa qala al-maliku tuni bih. Kata raja yang pada saat Nabi Yusuf ditahan sedang berkuasa ya. U'tuni bihi. Datangkanlah Yusuf. Maksudnya keluarkan dari penjara, hadapkan padaku. Falamma ja'ahur rasulu qala irji' ila rabbik fas'alhu babalun niswatil lati qatta'na aydiyahunna inna rabbi bikaidihinna alim. Kata Nabi Yusuf, jangan sekarang. Ya, pulanglah, artinya pergilah menemui rajamu, sampaikan tolong diperiksa dulu kasus
yang pernah mendera saya beberapa tahun yang lalu, yang menyebabkan saya masuk penjara. Coba diteliti lagi. Siapa yang salah gitu kan? Yaitu kata di sini kata Nabi Yusuf soal perkara perempuan-perempuan yang pernah memotong jari-jari mereka, melukai jari-jari mereka. Coba diperiksa lagi. Nah, itu. Jadi sebelum Nabi Yusuf menghadap raja, dia minta kepada utusan raja supaya dibuka lagi. Kata dalam bahasa hukum, siapa tahu ada novum, ada bukti baru. Ya, siapa tahu coba dibuka lagi. Qala Ibnu Atiyah, hadzal fi'lu min Yusuf alaihi salam. Ini adalah sikap Yusuf. Anatan wa sabran. Beliau hati-hati, sabar, wa talaban li bara'ati sahah, supaya beliau bebas dari tuduhan. Wa dzalika annahu fi maruwiya khasya an yakhruja wa yanala minal mulki martabatan. Kenapa Nabi Yusuf ini bersikap seperti itu? Dia khawatir perkara itu belum dibuka, belum diputuskan siapa salah, siapa yang benar, dia sudah naik jabatan. Jadi harus bersih dulu gitu. Sebab ini Nabi Yusuf udah tahu dia bakal menjadi pejabat. Ini kan gara-garanya ini si raja itu mimpi kan? Mimpi ini menjelang apa istilahnya? Adanya kemarau panjang. Sehingga akan terjadi kesulitan ekonomi. Ini dalam tempo 7 tahun. Jadi dia bermimpi kan. Jadi raja minta supaya Yusuf ini didatangkan karena ada berita Yusuf ini ahli takbir mimpi. Saya kenal betul katanya, kata teman yang pernah satu penjara dengan Yusuf, saya kenal betul ada satu teman penjara yang ahli menebak mimpi. Nah, Yusuf sudah tahu nih mimpi dia ya karena dia wahyu sih. Dia tahu setelah benar mimpinya bisa dibuka ya. Nah, beliau pasti akan ditugasi diangkat menjadi pejabat. Tapi beliau tidak mau itu terjadi sebelum betul-betul kejadian dulu itu dibersihkan. Fayarahun nas bitilkal aini abadan. Maka orang-orang akan selalu mencibir nantinya. Oh ini kan yang dulu dulu itu ada kasus menggoda istri Perdana Menteri ini dulu ini. Nah, gitu. Takutnya itu. Kata Nabi Yusuf ya. Wa qala ta'ala. Kemudian Allah berfirman juga dalam surat Al-Hadid. Surat keberapa? 57 ya. Ayat 4. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Dialah yang telah mencipta langit-langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian beristiwa di atas arsy. Kenapa membutuhkan 6? Kenapa butuh 6 hari untuk menciptakan langit dan bumi? Kenapa? Padahal Allah kan maha kuasa. Ya. Di satu ayat Allah menyatakan, Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jika dia menghendaki sesuatu, dia akan berkata, jadilah. Maka sesuatu itu pun terjadi. Wujud. Kenapa Allah membutuhkan 6 hari? Nah, ini tidak lain untuk memberi pengajaran pada kita dalam mengerjakan sesuatu itu harus betul-betul tepat. Ya, karena soalnya alam ini diciptakan itu bernuansa waktu, kenal waktu. Itu contohnya semen lah. Kita membangun, ya, habis diletotin semen lalu diinjek lagi, belum waktunya, ya kan sudah pasti rusak lagi. Sama dengan dunia ini, jadi berproses dia ada waktunya. Hari pertama begini, hari kedua ledakan dahsyat, kemudian nggak lama membeku,
katanya itu. Ini jadi bumi ini asalnya berasal dari Big Bang gitu. Ya, ledakan dahsyat di angkasa. Nggak tahu berapa juta volume ya. Kemudian mengering, jadilah kita sekarang bumi ini. Jadi kalau dibuat cepat ya nggak bisa, karena itu yang berlaku pada hukum alam, pada alam, bukan pada Allah. Kita lanjutkan. Wa annal ahama ihkamu syai' lal faraq minhu hatta yata'annal insan fi ma yasna'u fa'allama Allah Subhanahu wa taala ibadat ta'anni fil umur. Maka Allah mengajari kepada manusia, kepada hambanya, supaya ta'anni, bersikap hati-hati dalam segala hal. Nanti ada hadis ya yang menjelaskan at-ta'jil minasyaitan wa ta'anni minar rahman. Bersikap buru-buru, tergesa-gesa itu dari setan. Perlahan-lahan itu dari Allah, kecuali dalam beberapa hal. Nanti ada ya. Yang disebut di situ pertama as-salat. Salat apabila tiba waktunya. Jangan kendok, jangan engkomaning. Kecuali isya katanya. Kecuali isya. Nah, isya memang sunnahnya itu agak mundur ya. Tapi kalau enggak sepakat ya jangan. Yang kedua, janazah. Kalau sudah dipastikan mati, jangan belum mati langsung dianggap mati itu kan. Nah, maka itu juga perlu sikap hati-hati dalam menentukan mati belum ini. Ada satu kasus seorang ulama melarang tajhizul janazah. Jadi ada orang yang sudah sekarat, dianggap sudah mati. Tapi oleh ulama pada saat itu dilarang, jangan dulu. Ini belum mati nih. Mungkin dulu pengetahuan terhadap kedokteran masih minim ya. Ini belum mati. Kok Syekh tahu bahwa ini belum mati? Karena kakinya belum ngelembreh katanya. Kakinya. Katanya kalau udah mati ngelembreh begini. Sayu ya. Jadi kakinya bisa begini. Apa yang gejeger gini. Kalau kaki belum mati mah begini tegak. Ini belum mati. Makanya kebanyakan jenazah itu kakinya diikat. Ya kan? Karena kalau nggak diikat dia ngelembreh begini tuh. Kakinya diikat jadi. Jempol dengan jempol. Kita lanjutkan. Khalaqaha fi sittati ayam. Tadi artinya Allah menciptakan langit dan bumi itu selama 6 ayam. Ayam ini bentuk jamak dari yaumun. Ada beberapa orang yang berkeberatan menafsirkan dengan hari. Tapi kalau tradisi manhaj salafus salih harus ditafsirkan apa adanya. 6 hari. Walaupun versi hari antara Allah dengan kita berbeda, tetap aja itu hari. Hari menurut Allah gitu. Sittati ayam ini berapa 6 hari? Kan matahari kan belum ada. Patokan hari itu kan matahari. Ya, dari mulai terbit ke terbit lagi itu 24 jam. Kalau terbit ke terbenam separoh kan begitu. Wallahu alam li hikmatain, karena 2 hikmah. As-saniyah, yang kedua adalah annallaha 'allama ibadahu at-tu'ada wa ta'ani. Allah mengajari hamba-hambanya supaya bersikap perlahan-lahan, jangan terburu-buru. Begitu juga ketika Allah memberitahu pada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Tentu level Allah dengan level manusia berbeda. Level Allah dengan malaikat berbeda. Malaikat ini nggak bisa memahami sampai sekarang. Kenapa yang ditunjuk menjadi khalifah itu manusia? Karena karena malaikat mendapat data manusia dari Allah dengan berbagai kekurangannya. Manusia itu suka mengeluh, nggak sabaran, pemarah. Oh, dijadikan pemimpin, ini kan nggak cocok ini, menurut malaikat. Ya. Bagaimana kita bisa nggak habis pikir? Manusia berbeda dengan binatang karena diberi akal.
Dengan akal itulah manusia berbeda satu sama lain. Ya, kita lihat di dunia binatang, ayam, flora, fauna, dan benda-benda yang lain itu seragam mereka. Tapi manusia diberi akal karena itu berbeda. Berbeda ini menjadi sumber dari perpecahan. Perpecahan nggak boleh, beda boleh. Kita tidak mungkin sama, ya, beda kecenderungan. Tapi pecah nggak boleh. Ini kan susah ini. Maka nggak bisa dipahami oleh malaikat. Ya, karena malaikat taat kepada Allah tidak diberi pemberat. Sehingga kegiatan atau ketaatan malaikat itu tidak bisa disebut ibadah. Sampai begitu juga alam raya ini. Matahari terbit tepat waktu, tergelincir tepat waktu, terbenam tepat waktu. Ini kan ketaatan ya. Ghairal dinillah ayabgud. Allah menyatakan, apakah masih mencari selain Allah, selain agama Allah? Walahu aslama. Padahal semua ya yang di jagat raya ini telah Islam kepada Allah. Begitu teraturnya mereka bergerak. Semuanya bergerak teratur. Buah-buahan juga begitu. Satu berbuah sebuah. Padahal mereka nggak pernah musyawarah. Di mana-mana berbuah. Ya, jadi seakan-akan ada sudah janjian gitu. Kok bisa semua sama? Tapi manusia diberi pemberat. Pemberatnya itu 3 yang pernah sering saya sampaikan. 1, syubhat. Remeng-remeng. Ya, obatnya adalah taklim, ilmu. Jadi manusia itu maksudnya begini, nggak diberi oleh Allah pengetahuan sekaligus gitu. Untuk bisa terang, dia butuh waktu. Kan kita belajar nggak bisa kayak Nabi Adam ya, sekaligus dikasih ilmu gitu. Nabi Adam kan nggak sekolah. Dari TK, SD, SMP, SMA kayak kita kan. Tapi kita untuk bisa tahu yang benar dan yang salah, yang halal dan yang haram, yang syubhat dan yang tidak syubhat, itu harus ngaji. Dan ngaji itu nggak bisa sekali waktu, cuma sekali nggak bisa, terus berturut-turut. Bahkan dicanangkan oleh Rasulullah sampai ajal. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, sampai lahat. Nah itu ya, yang pertama syubhat. Yang kedua adalah syahwat, diberi emosi kita ini. Emosinya nggak stabil, ya. Kadang lagi nyaman, nggak nyaman. Nah, nyaman nggak nyaman ini kadang-kadang memandang orang berbeda. Kalau kita melihat orang itu nyaman buat kita, maka kejelekan dia jadi bagus. Kalau seseorang suka pada orang lain, meskipun dia jelek, ya, contohnya terhadap anak kita lah, anak kita, cucu kita. Biarpun mukanya jelek, tetap aja bagus saja. Di dalam hati kita timbul sayang saja gitu. Ya. Walaupun dia ngeselin. Contohnya kadang-kadang kepala orang tuanya tengul-tengulin, nggak marah gitu, malah ketawa. Ini aneh. Coba kalau bayinya berganti orang lain ditengulin, marah itu. Sarung dikencingin, ketawa. Ini kan aneh. Nah begitulah kasih sayang. Nah itulah yang kita harap Allah kepada kita begitu. Jangan dilihat kesalahannya. Kalau Allah merespon kita dengan keadilan, nggak ada yang pantas diterima. Kita ini, sholatnya ngawur. Ya kan? Sholatnya, ngajinya nggak sesuai. Perjuangan kita nggak sesuai. Ibadah kita nggak sesuai dengan yang syarat dan ketentuannya, yang Allah inginkan. Tapi kita ingin Allah melihat kita itu dengan kasih sayang. Seperti kita melihat orang-orang yang kita sayangi. Kalau kita melihat dengan kasih sayang, maka kesalahan orang itu luntur di depan kita. Seperti tadi, kita melihat anak kita melihat orang yang kita cintai, ya.
Yang ketiga, pemberat yang ada pada manusia diminta bersatu di tengah perbedaan, bersatu dalam perbedaan. Kita kan lahir dari suku yang berbeda, latar belakang milieu ya, masyarakat yang berbeda. Contohnya kalau kita lahir di satu masyarakat yang biasa bicara keras, kasar, maka itu tidak jadi masalah buat dia. Tapi bermasalah ketika kita berhadapan dengan orang yang biasanya lembut. Bicaranya nggak kasar. Nah, begitu hadap-hadapan, wah, dianggapnya mungkar kan begitu. Nah ini kita diminta untuk bersatu di tengah perbedaan. Sehingga bumi, langit, dan gunung emoh. Ditawari, yang namanya tawaran kan boleh diterima, boleh enggak. Ya. Jadi bukan dipaksa. Karena itu ibadah itu tidak mungkin mendapat pahala kalau dipaksa. Harus mukhlishina lahuddin. Harus ikhlas. Kita datang ke sini kalau terpaksa, pahalanya tidak sebesar orang yang ikhlas. Nah, kita kembali sini. Wa qala azza wa jal min qail. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 6. Wahai orang-orang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik, fasik itu adalah orang yang tidak taat, dengan membawa berita. Orang tidak taat ini membawa berita, hendaklah cek dulu. Tabayunlah. Antusibu, agar kalian tidak kena musibah. Antusibu itu agar tidak menjudge komunitas bijahalah karena faktor kebodohan. Karena kebodohanmu, karena kekurangan data, kamu memutuskan salah. Nah ini jangan sampai terjadi begitu. Fatusbihu, maka kalian akan menjadi ala ma fa'altum, atas apa yang kalian kerjakan, nadimin, orang-orang yang menyesal. Jangan sampai nyesel. Ya. Jadi jangan begitu terima berita langsung memberi keputusan. Jangan, ya. Terhadap siapa saja, kejadian apa saja, tergantung ruang lingkupnya. Kalau ruang lingkupnya akibatnya besar, ini harus lebih hati-hati lagi. Qara'al jumhur fatabayyanu minat tabayyun wa qara'al hamzah wal kasai fatathabbatu minat tathabbut. Artinya teguhkan dulu, ya, pastikan dulu benar apa enggak. Yang kedua, dasarnya dari sunnah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil Ashad Abdul Qais. Kata Rasulullah, sabda Rasulullah kepada seorang sahabat namanya Ashad Abdul Qais, inna fika khislatain. Pada dirimu ada dua tabiat. Yuhibbuhumallah, yang disukai Allah. Al-hilmu wal anat. Anda ya mempunyai dua sifat yang dicintai Allah. Kata Rasulullah kepada Ashad bin Qais. Apa itu al-hilmu? Ngalah. Ngalah bukan kalah ya. Ngalah bukan kalah. Beda ya. Kalau kalah memang tidak berdaya, tapi kalau ngalah itu berdaya. Cuma dia menganggap lebih baik kita tidak melakukan tindakan. Yang kedua, yang dipuji oleh Allah itu anat. Anat itu berhati-hati. Jadi pada diri Ashad Abdul Qais ini ada dua sifat yang Allah cintai, ya, yaitu ngalah dan bersikap hati-hati. Qala al-qadiyat al-anat tarabbusuhu hatta nazara fi masalihi wa lam yu'ajjil.
Yang namanya anat, yang tadi itu kita bahas, ya, sikap berhati-hati adalah menunggu sampai waktu yang tepat. Apa tuh dalam bahasa kita? Menunggu sampai tepat. Gitu. Jadi jangan buru-buru. Ya, jadi berhati-hati lah singkatnya. Susah ya diterjemahkan. Yang kedua, al-hilmu. Hadzal qaulul ladzi qalahu. Hilmu itu adalah ngalah. Kalau bahasa kitanya ngalah. Nah, kedua-duanya terpuji. Lalu Asyad bin Qais bertanya, "Ya Rasulullah, kana fiyya am hadatsa?" Dua sifat yang Allah cintai ini memang sudah ditanamkan pada diri saya atau memang baru? Ya, maksud dari pertanyaan ini adalah, ya Rasulullah, dua sifat itu memang sudah kudrat dari Allah, sudah watak dari lahirnya, bawaan lahir, atau memang karena saya pengalaman, lalu sikap saya berubah. Lalu Rasulullah mengatakan bal qadim, bahkan qadim, bawaan. Jadi hadis ini memberikan petunjuk pada kita, ada orang-orang yang memang bawaannya bagus, penyabar, penyantun, tapi ada yang bawaannya kasar, temperamental gitu, udah dari kecilnya begitu. Ya, ini diuji oleh Allah begitu. Setiap orang berbeda-beda. Ada yang lembut, ada yang bawaannya kasar, bukan karena masyarakatnya. Nah, ditambah dia udah bawaannya kasar, hidup di tengah masyarakat yang kasar, makin jadi. Apa yang bisa merubah, saudara? Apa yang bisa merubah semuanya? Akhlak, ajaran Islam yang bisa merubah. Lihatlah bagaimana sikap Umar bin Khattab. Beliau adalah pembunuh bayaran. Ya, udah level wahid, tidak ada yang pernah gagal. Tapi sikap kesatria beliau adalah sebelum mendapat tugas itu dia harus tahu dulu kesalahan orang tersebut sehingga layak dimusnahkan. Orang ini kesalahannya apa? Kalau dia nggak mudeng, dia nggak mau terima. Nah, itulah ketika ada perintah bunuh kepada Rasulullah, dia nggak paham. Kenapa? Ada apa pada Muhammad ini? Maka dia nyelidikin dulu. Tadinya dia mengganggu Rasulullah, Umar bin Khattab ini. Termasuk orang yang mengganggu Rasulullah. Dari jumlah mereka-mereka yang mengganggu. Lalu Rasulullah berdoa, "Ya Allah, kuatkanlah agama ini." Salah satu dari Umar. Yang satu tuh Abu Lahab apa gitu, yang didoakan. Ternyata Allah menerima Umar. Ya, praktis setelah Umar masuk ke dalam barisan umat Islam, maka dakwah berubah dari sir menjadi jahar. Yang tadinya siri ya, artinya tersembunyi menjadi terang-terangan. Itu berkat Umar masuk ke dalam barisan umat Islam. Bahkan beliau mengumumkan, sekarang saya bergabung dengan Muhammad. Siapa yang mau melawan saya, mengganggu saya? Nah, sampai nantang begitu. Karena beliau diberikan kekuatan alamiah seperti Samson itu. Samson and Delila kan pernah nonton lah, gitu kan? Karena satu saat setiap perang yang dihadiri oleh Umar selalu nggak jadi. Maksudnya musuhnya nggak mau lah gitu. Iya, ngeper dulu, udah nggak jadi gitu. Maka Umar bingung, kalau begini ini susah ini. Mau apa istilahnya, bertanding kok malah dia udah waktunya mengundurkan diri. Susah ini. Sama dengan orang sudah membangun kekuatan, siap nonjok, kan jadi pegel ini. Ya kan? Petinju itu katanya, kalau melepaskan job, ya, job kanan atau job kiri, nggak kena, itu tenaga yang keluar lebih berat, terkuras daripada kena gitu. Jadi sasarannya nggak kena gitu lolos. Ini yang terbuang nih, lihatlah. Saya perhatikan juga itu. Mike Tyson. Kalau dia lolos di kelimpungan begitu. Saya lihat memang benar. Oh benar. Jadi kita punya kekuatan, udah siap, lalu nggak terjadi. Wah itu kesel, itu bikin kesel.
Nah, begitu juga pada Umar bin Khattab. Sehingga satu saat dalam bahasa Jawa itu beliau nyelimur, nyamar jadi orang biasa. Pakaiannya biasa. Tapi cepat diketahui oleh musuh. Gara-gara apa? Gerbang besi itu diangkat dengan tangan satu. Wah, udah nggak salah gini, Umar lari. Gitu. Katanya begitu. Berarti itu kekuatannya pernah pada terjadi pada sahabat. Ya, pantesan orang ya sama dengan Mike Tyson lah. Mike Tyson satu saat dia masuk ke mall. Ceritanya dia udah masuk Islam. Masuk ke mall, nanya-nanya musola. Nanya musola nggak ketemu. Jadi akhirnya di tempat lobi itu dia sholat. Nggak ada yang berani ngaruh-ngaruh gitu. Kenapa jangan di situ? Nggak ada. Dia lihat keker begitu ya. Waduh, sekali kepret. Kan ini katanya kekuatan ini ton sekali nonjok itu. Mungkin itu yang pernah terjadi zaman Umar, zaman Nabi Musa ya, sama dengan Nabi Musa. Kenapa Nabi Musa sekali tonjok tuh mati? Itu mungkin kekuatan situ. Mike Tyson. Itu ketika dicoba ini, satu karung yang ada bebannya itu, tonjokannya ini lebih dari 1 ton. Orang 1 ton penyot gitu, kalau kita. Nggak bisa balik lagi. Makanya dikenal dengan si leher beton. Yaitu Allah beri kekuatan itu ya. Jadi itu di zaman sahabat. Semua kekasaran, sikap-sikap temperamental setelah Muslim lebur. Jadi bagaimana sih orang kuat gitu, setelah masuk Islam sering nangis. Jadi kan, loh kok jadi begini? Jadi beliau menjadi pengiba ya katanya. Apa itu pengiba? Cepat kesianan gitu. Jadi kalau melihat sesuatu tuh mikir dulu kesian. Gitu. Dulunya tuh kasar beliau. Maka ini ya, ketika ada bandar narkoba, saya lupa namanya, di Perancis itu, yang selalu menjadi buronan polisi. Satu saat dia udah bebas dari segala tuduhan, kemudian masuk Islam. Tapi polisi tetap curiga. Karena dulu ditangkap susah, sekarang tiba-tiba jadi orang baik, orang ngadil. Diintip aja, tapi tetap. Iya, takutnya pura-pura. Tapi dia betul-betul jadi muslim yang baik. Jadi memang manuver yang pernah dilakukan oleh tukang sihir, contohnya kan. Tukang sihir begitu menghadapi Nabi Musa, langsung dia paham bahwa ini benar. Dia nggak peduli eksekusi Fir'aun. Di tengah ancaman Fir'aun kan. Fir'aun kan seorang otoriter lah, udah terbayang gitu. Tapi dia tetap rendah hati masuk Islam. Sehingga Fir'aun mengatakan, a'adzanakum amanukum qabla an a'adzanakum, a'amintum qabla a'adzanakum. Kenapa kamu berani-berani beriman sebelum dapat izin dariku? Tuh. Gitu kata Fir'aun. Kalau kamu tidak tobat, tetap begitu, maka aku akan bunuh. La usallibannakum ajmain. Aku akan salib. Min khilafin. Dipotongnya berbeda. Aku akan mutilasi tangan kaki yang berbeda. Apa yang terjadi? Respon dari tukang sihir Fir'aun, faqdi ma anta qad. Silahkan. Mudah-mudahan kalau itu terjadi, itu menjadi pelebur dosa-dosa kami. Ini kan suatu ucapan yang Masya Allah kalau kita dengar ya, kita akan tergetar hatinya. Kalau hati kita lembut ya, kalau hati kita keras ya enggak. Kita akan Masya Allah melihat respon tukang sihir Fir'aun. Ya, berpuluh-puluh tahun dia menjadi orang jahat. Begitu melihat kebenaran yang dibawa oleh Musa ini betul-betul hak, dia langsung nerima. Dia muslim. La uqattilannakum wa la usallibannakum ajmain. Aku akan salib kalian. Faqdi ma anta qad. Silahkan. Itu di tengah-tengah ancaman. Nah, begitu juga Umar bin Khattab. Beliau sebagai orang yang kasar, setelah muslim menjadi orang yang baik.
lembut, pengharu. Ya, begitu melihat dia nyamar menjadi rakyat biasa, dia lihat ada wanita yang sedang memasak gitu kan. Tapi anaknya nangis terus. Dia penasaran, ini apa-apa nih, nangis gak berhenti-berhenti anak-anak. Coba kita selidiki. Nah, ternyata si ibu itu lagi masak batu. Ya batu mau kapan matangnya? Jadi ditanak si batu itu. Nah, ntar ini lagi belum matang sampai ketiduran. Nah, perilaku aneh ibu ini ya membuat penasaran Umar, lalu ditanya, "Kenapa?" "Ya, suamiku sedang berangkat perang. Nasibku ini tidak diperhatikan. Di dunia bisa mereka memperlakukan seperti ini. Nanti di akhir saya akan tuntut." Dan waktu itu Umar, bergetar tubuh Umar. Maka apa yang terjadi? Umar cepat pulang, lalu dia bawa terigu. Pokoknya kebutuhan sembako lah. Dia panggul sendiri. Staf-stafnya memburu beliau. "Wahai Amirul Mukminin, sini saya kamu mau nanti di akhir memanggul dosa saya?" Sampai begitu. Dimasakin, ditelatenin sampai disuapin anak-anak. Sampai ketiduran, kenyang. Baru nyeletuk sih stafnya. "Wahai Amirul Mukminin," kaget situ. Si ibunya itu. Aduh, minta maaf. Sudahlah, memang ini tanggung jawab saya. Nah, itulah ya. Heroiknya Umar bin Khattab. Tapi sebaik itu pun berakhir dengan pembunuhan, Saudara. Apa enggak sedih itu? Orang udah sebaik beliau, seadil beliau. Bahkan keponakannya datang untuk bicara beliau pun, dia tanya dulu, "Kamu curhat kepada saya ini urusan negara, apa urusan pribadi?" "Ada apa, Paman? Kok engkau bertanya begitu?" "Kalau engkau bicara urusan pribadi, aku akan padamkan lampu ini. Karena lampu ini minyaknya minyak negara." Sampai begitu, Saudara. Tapi kalau kau urusan negara, aku layani. Sampai segitunya, memisahkan antara urusan pribadi dengan urusan negara. Inilah yang kemudian menginspirasi pemerintah mungkin ya. Fasilitas negara tidak boleh dipakai untuk kepentingan pribadi. Mungkin ini yang menginspirasi. Nah, kita lanjutkan. Wa an Sa'ad bin Waqqas at-tu'ada fi kulli syai'in khairun illa fi amal akhirah. Menunda ya, bersikap hati-hati itu baik dalam segala hal kecuali urusan akhirat. Nah, urusan akhirat tadi tuh, itsar, mendahulukan kepentingan orang lain, tidak berlaku untuk urusan akhirat. Ya, contohnya soft awal masih longgar. Ya Pak, silakan. Itu nggak boleh, kecuali imam ya. Kalau imam udah ada tempatnya kan. Ya, soft awal diisi dulu. Lalu kita yang ada di soft kedua menyilahkan teman kita. Ini tidak boleh. Ya, jadi dalam urusan akhirat tidak boleh mendahulukan kepentingan orang. Tapi urusan dunia boleh. Contohnya orang ngambil zam-zam tuh. Kan urusan dunia itu. Kita ada di belakang. Dia kocorin tempatnya, tapi dia berikan pada orang yang di belakang. Itu kan perbuatan baik. Tapi urusan akhirat mah nggak boleh. Itulah yang mungkin penyebabnya orang tawaf berjejal-jejal ya, nggak mau ngalah ya. Nggak mau ngalah dia. Yang badannya gede sih, main senggol kita mental jauh. Nah, kita yang badannya kecil. Qalal qari tu'ada itu taknya di doma, hamzahnya di fathah, tu'ada. Arti ta'anni, artinya berhati-hati dalam segala hal. Aqwalus salaf, pendapat-pendapat ulama salaf tentang ta'anni. Kata Amr bin As ila Muawiyah yu'atibuhu. Satu saat Amr bin As ya menulis surat kepada Muawiyah.
Amr bin As menulis surat kepada Muawiyah. Amr bin As ini adalah gubernurnya Muawiyah. Ya, Muawiyah itu jadi Amirul Mukminin. Fit ta'anni fakataba ilaihi Muawiyah amma ba'd. Amma ba'du fa inna tafahum fil khair ziyadatun wa rushdun. Kata Muawiyah, kata Amr bin As, sesungguhnya memahami kebaikan itu adalah suatu sikap tambahan. Ya, tambah bagus lah maksudnya. Serta petunjuk. Wa inna rasyid man rasyada anil ajalah. Yang namanya rasyid, orang yang terbimbing, adalah orang yang bebas dari sikap ajalah, sikap terburu-buru, sikap tergesa-gesa. Wa innal khaiba man khaba anil anat, dan orang yang gagal adalah orang yang tidak bisa bebas dari sikap ta'an anat. Ya, orang yang gagal adalah karena dia gagal dari sikap berhati-hati. Ya, maksud dari tulisan ini, orang yang terbimbing adalah orang yang bebas dari sikap sembrono. Jadi kalau memutuskan sesuatu itu jangan sembrono. Ya, jangan tokmol. Jangan spontanitas. Pikir-pikir dulu. Nah, itu. Wa innal musabbit musibun, dan orang yang musabbit mencari data, check and recheck, ya, itu adalah orang yang benar. Orang yang benar adalah orang yang menghadapi segala sesuatu dengan cek dulu. Au kada ayyakuna musiban, atau paling tidak mendekati kebenaran. Wa innal ijla wa anal ajila, sesungguhnya orang yang tergesa-gesa mukhtiun, salah. Au kada ayyakuna mukhtian, atau paling tidak dekat pada kesalahan. Maksudnya begini. Orang yang punya sikap hati-hati pada kebanyakan kasus, dia benar. Maksudnya dia mendapat kebenaran, ya. Artinya sikapnya itu benar. Orang yang tergesa-gesa selalu berakhir dengan kegagalan. Karena tergesa-gesa. Ya. Qala Malik, kana yaqulu at-tani minallah wal ajala minasyaitan. Ada pepatah mengatakan, ya, sikap hati-hati itu dari Allah, sikap terburu-buru dari setan. Wa ma'ajila mur'un fa'asaba. Dan tidaklah seseorang yang tergesa-gesa lalu dia berhasil. Jadi maksudnya orang yang tergesa-gesa itu tidak akan berhasil. Wa ta'addi akhirah fa'akhta. Kemudian di akhirnya, ya, dia menunda sikap berhati-hati, maka dia salah. Illa kana ladzi atada aswarayan. Wah, ini terlalu banyak nih. Faedah sekarang. Apa manfaat dari sikap berhati-hati? Pertama, dilalatun ala rajahatil aqli. Ya, menunjukkan akalnya sempurna. Kata Pak Habibie, yang namanya, beliau kan menyebut cendekiawan. Istilah cendekiawan itu banyak diutarakan oleh Pak Habibie. Siapa orang yang cendekia? Cendekia itu adalah orang yang memutuskan suatu masalah dengan cepat, tepat. Orang yang cepat melakukan mengidentifikasi masalah, dia memutuskan dengan cepat dan tepat. Itu namanya cendekiawan, kata dia. Definisi cendekiawan itu. Jadi bukan orang pinter. Kalau pinter itu cenderung hafalannya banyak. Kita tahu orang pinter belum tentu bisa diterima di masyarakat. Tapi orang yang bisa diterima masyarakat itu orang yang cerdas. Karena dia mencari celah-celah. Sehingga memang sulit dibedakan antara orang licik sama cerdas. Ya, bedanya sedikit. Kalau licik itu untuk hal-hal yang tidak baik. Tapi untuk kebaikan, licik itu boleh. Namanya ini siasat. Siasat. Ya, bagaimana anak ini supaya rajin? Disiasatin tuh. Kita licikin gitu. Nah, kalau dalam bahasa negatif itu licik. Jadi licik dalam masalah baik, itu namanya cerdas.
Jadi cerdas sama licik itu hanya beda konotasi aja. Konotasi yang negatif itu namanya licik. Kalau konotasi positif itu namanya cerdas. Ya, jadi pandai memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan kesuksesan. Karena kita terlalu lama berpikirnya itu. Jadi apa-apa juga lama. Tapi sebaliknya, kebanyakan sikap tergesa-gesa ini akan menuai kegagalan. Ya, jadi susahnya di situ ya. Jadi ada saatnya kita harus memutuskan dengan cepat. Kalau telat akan bermasalah. Contohnya kita sudah dihadapkan pada simpangan di jalan tol. Kanan apa kiri? Oh, bingung ini, cepat ini. Sementara GPS-nya lambat ngasih tahu. Waduh, kalau kita nggak tahu, begitu udah masuk, salah. Nah, bisa atret ke tempat itu lagi, wah butuh waktu panjang itu, masuk lagi. Nah inilah, hidup tuh seperti itu. Ya, kalau kita salah menentukan garis komando, ya, keputusan keluarga, ini akan berakibat panjang. Termasuk menempatkan keluarga di mana, ya, apa di sini, apa di sini, saya akan bermukim. Harus dipikirkan jangka panjang. Gitu kan? Karena perjalanan hidup ini, yang dekat sekolah, kalau sakit dekat rumah sakit, kalau butuh-butuh dekat pasar, kalau musibah dekat kuburan, nggak jauh-jauh kan? Ini sudah harus dipikirkan secara matang. Apalagi setingkat kepala negara. Ya, kita ke kepala rumah tangga, kepala RT, pimpinan RT, RW, terus makin tinggi makin lebih cerdas lagi. Yang kedua, yasimul insan minad dalal wal khata, akan menyelamatkan manusia dari kesalahan. Sikap hati-hati, ya, namanya hati-hati ini nggak selalu lembek, lamban ya. Jadi ada orang yang bawaannya lama, kendor itu Pak. Itu namanya telmi, telat mikir. Lama, jadi nggak semua itu harus diputuskan dengan lama. Tapi dalam kebanyakan masalah, sebaiknya kita harus berhati-hati. Apalagi kalau keputusan ini menyangkut banyak orang. Contohnya kita membicarakan tentang keluarga. Ya, mau tinggal di mana kita ini? Kan nyangkut anak, istri, ya. Mereka harus diajak bicara. Gitu kan? Supaya tidak menjadi penyesalan. Sebab suasana masyarakat ini juga mendukung kita. Salah satu yang mendukung kita sering ke masjid karena masjid ini. Gitu ya. Kalau di sini nggak ada masjid atau suasananya berbeda, malas ke masjid. Jadi suasana masjid ini juga mendukung kita betah di masjid. Dan betah di masjid asal benar ya, bukan betah waktu kerja. Mestinya waktu kerja malah di masjid. Nah ini bagian dari ibadah. Jadi kangen masjid itu bagian dari akhlak umat Islam. Kangen masjid. Karena kita harus mengunjungi masjid 5 kali sehari semalam. Yang ketiga, at-ta'ani kulluhu khairun wa mahmudul akibat fid dunya wal akhirah. Sikap berhati-hati semuanya baik dan terpuji. Akibatnya baik dunia maupun akhirat. Yang keempat, siyanatul insan anil akhlaqil madhmumah. Melindungi seseorang dari akhlak yang tidak baik, akhlak yang tercela. Jadi maksudnya begini, kalau kita punya sikap responsif, spontanitas, refleks, orang sudah dengerin, oh orangnya temperamen, mudah digoda gitu. Ya, dia kalau dianus langsung nyokot gitu, langsung nyamber. Nah, kita tidak, harus berpikir dulu, tenang, kan? Jangan panik. Jadi akan menampilkan sikap panik. Panik dalam segala hal itu tidak baik. Jadi kita harus tenang. Yang kelima, sababun linaili mahabbatillah wa ridahu subhanahu wa ta'ala, akan menjadi sebab mendapatkan kecintaan Allah. Seperti yang Rasulullah sabdakan kepada Asyad
Abdul Qais, pada dirimu ada dua sifat yang terpuji, yaitu sikap hilm, ngalah, dan sikap berhati-hati. Yang keenam, siyanatul insan min kaidi syaitan wa tasallutihi alaihi, melindungi seseorang dari tipu daya setan. Nah ini sebab Rasulullah menyatakan sikap berhati-hati dari Allah tergesa-gesa dari setan. Nanti ada pengecualiannya, kecuali 3 hal. Pertama, salat apabila sudah tiba waktunya. Nah, bagusnya cepat, kecuali isya ya. Yang kedua, jenazah kalau sudah dipastikan meninggal, segera ditajhiz. Yang ketiga, anak gadis jika menginjak usia dewasa, segera temukan jodohnya. Jangan terlalu lama. Nanti ngabar istilahnya. Kalau istilah bensin itu ngabar. Ya umes itu, kehilangan ininya. Kecantikannya hilang, kesempatannya hilang. Harus tepat waktu, tapi harus sesuai dengan keinginannya. Artinya restunya. Jangan sampai kita memaksakan. Sebab yang akan mengalami suasana berkeluarga ini anak kita, bukan kita. Suka dan dukanya itu anak kita. Dan itu cukup panjang, walaupun diukur dengan akhirat sebentar, tapi berumah tangga itu adalah lebih panjang daripada berkeluarga. Ya maksudnya kita hidup dengan ayah ibu, ya tidak sepanjang kita hidup dengan istri gitu. Istri kan panjang gitu. Dengan ayah ibu mungkin sampai umur 25, kan? Nah, tapi dengan istri panjang, karena itu harus yang cocok. Nah, untuk bisa mendapatkan yang cocok ini susah. Ngelihat orang ini benar ini bagaimana, dari mananya? Ya kan? Kadang-kadang kalau menurut saya track record. Lah, umat Islam ini kan biasa perjodohannya itu kenalnya belum lama. Dilihat dari apanya? Dari kecantikannya tidak menjanjikan. Kecantikan itu akan luntur. Tapi nggak ada masalah kalau orangnya baik hatinya, cantik parasnya, ya, kekayaannya lebih daripada kita. Nggak ada masalah kita cari itu. Tungkarul mar'ah li arba'in gitu. Seseorang perempuan dinikah karena 4 hal, kan? Karena apa itu? Kebangsawanannya, karena kecantikannya, ya. Karena apa lagi? Kekayaannya. Yang keempat, karena kesalehannya. Taribat yadak. Memang ada hal yang misterius pada hadis Nabi ini. Karena taribat ini berdebu. Fadfar bidzatid din. Maka berbahagialah orang yang bisa mempersunting perempuan yang beragama. Nah, saya bertanya, bukan beragama loh ya. Beragama. Artinya bukan orang yang beragama Islam, tapi menjalankan agama. Itu yang susah. Kalau yang maksudnya gini, bukan orang yang berpengetahuan agama, tapi yang beragama. Kalau Rasulullah mengatakan perempuan yang berpengetahuan agama, tidak salah lagi, kita harus mencari gadis-gadis yang tamatan madrasah. Kan begitu? Karena merekalah yang berpendidikan agama. Tapi Rasulullah mengatakan yang beragama, maksudnya menjalankan agama. Tidak semua orang yang berpengetahuan agama menjalankan agama. Kalau orang yang berpengetahuan agama pasti menjalankan agama, pasti pegawai-pegawai Kementerian Agama tumpuk semua ke masjid. Karena mereka lah yang paling paham, gitu kan? Jebolan-jebolan dari fakultas agama itu tumpuk ke masjid. Yang keenam, siyanatul insan, tadi sudah ya, menjaga seseorang melindungi seseorang dari tipu daya setan. Karena Allah tadi mengatakan, ya Rasulullah, perlahan-lahan dari Allah, terburu-buru dari setan. Kecuali 3 hal. Tadi itu ya, sholat apabila tiba waktunya. Tapi bukan karena buru-buru, sholat zuhur jam 12, kita sholat jam 11. Bukan itu maksudnya. Harus sudah pasti waktunya. Yang kedua,
jenazah jika sudah dipastikan meninggal. Jangan dibuat meninggal cepat-cepat. Yang ketiga itu, gadis apabila sudah waktunya. Jadi yang menjadi penghalang adalah kuliah. Nah, kalau kuliah dinikahkan nanti gagal. Nah, itu kan. Kebanyakan begitu kan. Nah ini harus kita cari triknya lah. Bagaimana caranya? Saya aja menikah masih sekolah. Makanya orang menganggap, kecelakaan, yuk kamu tuduh aja saya yang banyak. Nanti kan pahalamu kesedot saya. Gitu kan? Kita bertindak baik itu gak usah peduli dengan omongan orang. Gitu kan? Nah, sebab kita akan belajar bersama, kita menanggulangi hidup bersama. Nah, menurut saya mencari pasangan yang baik gak bisa. Saya gak bisa. Maka itu ada satu cara yang dilakukan petunjuk oleh Rasulullah, itu adalah istikharah. Istikharahnya minta petunjuk dari Allah. Allah kan maha tahu, kita bukan maha tahu. Karena kita nggak pernah tahu seseorang yang kita suka itu bisa nggak rukun dengan kita. Sulit sekali. Ya. Nah ini. Rasulullah menyatakan satu, cek pada ahlinya. Kan? Makanya dibolehkan melihat muka. Kan? Tapi kebanyakan melihat muka ini kan menjelang resmi. Apa yang terjadi begitu kita nggak cocok, nggak jadi. Kira-kira bagaimana? Sudah ada acara melihat, munazarah namanya. Kan itu biasanya ngelamar. Ya. Dan nanti kalau, kok begitu ya, nggak jadilah. Contohnya. Karena itu kan ngelihat supaya mantap gitu kan. Kalau ada hal-hal yang dia tidak mantap, tidak boleh. Nah ini bagaimana? Sulit sih menurut saya. Maka melihat itu tidak harus di depannya. Jadi harus sering lihat kondisi bagaimana. Lihat untuk kebenaran. Sebab kita tahu ini akan menjadi pasangan kita untuk jangka waktu yang panjang. Dunia dan akhirat. Jadi jangan sembrono dalam hal itu. Harus perlahan-lahan, tidak cepat memutuskan. Itu yang terbaik. Yang terakhir, at-tarayus inda wasil khair, akan mendapatkan kepuasan batin. Yang terakhir, mendapat kepuasan batin. Karena ternyata tindakan kita itu benar. Ya, artinya kalau kita sudah berhati-hati, kemudian kita memutuskan, terbukti benar keputusan kita puas tuh. Ya, contohnya kita mau milih jurusan apa nih? Mau kuliah. Lalu kita pikir, sudah timbang sana, timbang sini, kita memutuskan ini. Nah, kita berhasil masuk. Begitu selesai, ternyata benar pilihan kita. Kan puas tuh. Ya, tapi kalau berbeda, waduh nyesel saya, kok kenapa begini? Nah, udah lulusnya. Itu kan mau atretnya tadi panjang itu menurut saya. Mau atretnya panjang. Dalam hal apa saja kita ta'ani? Pertama, inda zihab ila salat, ketika berangkat salat. Jadi berangkat salat nggak usah lari-lari. Dalam hal apa saja kita sunnah pelan-pelan berangkat salat. Nah, berangkat salat kan kita sudah tahu nih jadwalnya. Ya kira-kira aja lah jarak masjid dengan rumah kita berapa. Nanti waktu senggang kita ngitung. Pulang dari masjid ke rumah kita. Nah itulah yang kita jadikan patokan. Kira-kira bisa takbiratul ihram bersama imam? Tidak, karena kan sunnahnya sholat sunnah itu di rumah. Ya, kira-kira tercapai nggak itu? Kalau kira-kira nggak tercapai berarti qobliyahnya di masjid. Dan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejak kita keluar dari rumah itu sudah dihitung sholat. Nggak usah tergesa-gesa. Kalau kita lari-lari itu, sampai di soft ini deg-degan gitu loh, mengatur nafas. Ya nggak bisa. Ya, jadi, tapi jangan terlalu tadi ya, sudah perhitungan. Yang kedua, mencari ilmu. Mencari ilmu tidak bisa didapat dengan instan. Ada petunjuk itu dalam Ta'limul Muta'alim,
harus jauh dari rumah, berpisah dengan rumah. Maksudnya begini, kalau anak kita disekolahkan dekat dengan rumah, itu cenderung tidak berhasil gitu. Maksudnya begitu, tapi nggak semua cenderung tidak berhasil. Jadi harus dijauhkan dari rumah, sehingga mendidik kemandirian. Sebab dia nanti akan menjadi pemimpin rumah tangga. Jadi kita harus ajari kalau bisa masak sendiri. Nanti satu saat istrinya sakit, marah-marah dia, masak nggak bisa, ngelihat istrinya sakit. Nah, itu kan. Jadi harus bisa menservis diri sendiri. Seperti Pak Maman, Pak itu sudah terbiasa ya. Nah, sekarang sudah dibantu lagi kan enak tuh. Ya. Tadinya sudah nggak ada istri, udah biasa saya mah, udah mandiri. Nah, sekarang ada istri kan nyaman itu jadi, ya kan? Nah, jadi tidak terpaksa. Ini penting buat kita karena anak kita jangan manja. Kalau manja nanti susah dia hidupnya. Nanti dia kerja makanannya nggak enak, keluar dia. Ini akan jadi masalah. Seperti saya sudah dididik, makan apa saja asal bukan racun. Saya begitu, makanya istri saya aja kagum. Gak ada makanan, bahkan daun-daun yang bisa saya makan, saya petik, rebus. Dia aja sampai geleng-geleng. Nah, kita harus begitu, mendidik anak-anak kita, jadi jangan manja. Satu saat dia terpisah dengan kita, hidupnya udah terlatih. Nah, demikianlah hadirin, hafidhani wa hafidhakumullah, kajian pada pagi ini. Gak ada pertanyaan kan? Cukup ya? Semoga Allah menambah wawasan kita sehingga kita bisa ibadah pada Allah dengan basic ilmu. Nah, ya, memandu ibadah dengan ilmu. Semoga Allah juga melindungi kita dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah. Semoga Allah berkenan menghadiahi masa depan yang cerah kepada anak keturunan kita, membimbing mereka menjadi hamba Allah yang saleh dan salehah. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.